Hari ini kita ada di Gedung Rakyat, Rumah Rakyat, Gedung DPRD Kota Bogor bareng Bang Rama. Hari ini kita mau sidak ketua dewan. Sidak itu apa, Cip? Silaturahmi mendadak. Kenapa mendadak? Sangat mendadak. Berjanjian. Biar nggak ada persiapan ketua dewan yang kita tanya-tanya. Iya. Oke, langsung aja. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Metropolitan TV. Hari ini kita pertama kali sidak. Ya. Kita langsung sidak. Biasanya dewan itu yang suka sidak. Ya. Hari ini kita yang sidak. Langsung ke Rumah Rakyat. Langsung ke Rumah Rakyat. Kita sudah bersama dengan Ketua DPRD Untung Kota ada Bogor. pas disidak. kan ada tuh yang disidak nggak ada. Kosong. Banyak. Tapi alhamdulillah ada komplit. Komplit, iya. Kang Atang Trisanto, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Kang Atang. Kang Atang jadi menjadi tokoh sentral hari ini karena sebagai posisi sebagai ketua dewan juga sebagai calon wali kota. Digembar-gemborkan akan maju dalam pilkada. Nah, makanya sebelum kita nanya-nanya lebih jauh, saya pengen ngobrol pertama kali dengan Kang Atang itu soal peran DPRD yang hari ini ternyata bukan tidak laku ya. Ketika pemilu berkurang suaranya dibandingkan dengan pendatang-pendatang baru. Sebenarnya tadi kita sudah singgung ya, Kang. Yeah. Jadi ada anggota dewan yang saat ini sudah menjabat, tapi ketika pemilu kemarin ternyata suaranya tidak memuaskan, mendapatkan hasil Suaranya kempes. kalah dengan pendatang baru. Fenomena ini sebenarnya akan menilai seperti apa gitu, kan? Ya, fenomena pemilu hari ini memperlihatkan bahwa pendekatan program, advokasi, pemberdayaan tidak cukup untuk bisa mengantarkan seseorang kembali mendapat amanah sebagai anggota dewan. Dan fenomena itu terjadi karena adanya proses kapital yang masuk untuk bisa merayu pemilih itu sendiri. Jadi ini adalah suatu konsep demokrasi yang memang perlu kita perbaiki. Dan saya mengambil satu teori yang kemarin pernah saya baca bahwa demokrasi itu bisa berjalan dengan maksimal ketika masyarakatnya siap. Ya mungkin masyarakat kita yang belum siap secara 100%, karena mungkin masih memilih yang jangka pendek dengan yang jangka panjang. Ini PR kita bersama. Iya, nah itu dia. Karena banyak yang beranggapan pemilu kali ini Pak sangat brutal gitu. Lanjut makanya ini menarik. Inflasinya tertinggi Inflasi. Ada inflasinya juga. Ada inflasinya, istilah inflasi. Gitu, Ini kan gitu. pemilu udah selesai, Pak. Reses juga udah selesai. Ini kesibukan Pak Atang sekarang seperti apa? Pemilu sudah selesai, tapi pleno KPU pusat belum selesai. Oh, masih berlangsung. Oke, Masih berjalan. Sebagai ketua Yap. partai, saya masih harus sering dipanggil oleh DPW maupun DPP untuk pengamanan suara. Dan hari ini kesibukan masih demikian. Ditambah yang kedua tentu kesibukan sebagai ketua dewan yang tidak bisa ditinggalkan. Karena itu proses terus. Mau pemilu atau tidak pemilu tentu ada. Dan yang ketiga adalah tentu saya sebagai ketua partai sudah harus menyiapkan regenerasi kepemimpinan. Karena insya Allah tahun depan 2025 awal atau bahkan mungkin 2024 akhir ini akan ada musyawarah daerah untuk memilih pemimpin baru. Jadi tetap pengaman suara, kemudian yang kedua menjalankan amanah sebagai ketua dewan, dan yang ketiga adalah menyiapkan regenerasi kepemimpinan. Kalau sebagai ketua dewannya kan Agustus ini ya? Kalau dari masa bakti itu 20 Agustus 20 Agustus kan berakhir tuh ya. 2024. Namun kita masih menunggu keputusan dari Kemendagri apakah akan tetap disesuaikan dengan batas waktu tersebut atau mungkin ada kebijakan baru. Karena infonya katanya akan ada pelantikan serentak. Tapi itu
kita belum tahu. Artinya sebelum ada ketentuan, maka kita hitungnya adalah 20 Agustus 2012. Jadi kesibukan yang paling akhir-akhir adalah bagaimana memastikan PR-PR yang masih tersisa itu selesai. Contoh hari ini kita cek raperda yang belum selesai apa saja. Iya, ada berapa berarti itu, Kang? Yang Itu banyak ya. Di sekitar 10-an raperda. Dan ada beberapa raperda yang memang sudah hampir 1 tahun. Tapi biasanya kita dengan kemudian kita evaluasi, itu bisa kita percepat. Jadi saya sih masih optimis bahwa perda yang tersisa mudah-mudahan tidak lompat kepada masa bakti berikutnya. Tidak akan kita selesaikan di periode hari. ini kan ada 4 raperda inisiatif DPRD ya. Yang pertama adalah meliputi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terus kemudian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pelindungan guru, dan perda lingkungan pendidikan ya, kekerasan pada lingkungan pendidikan. Perlindungan pelajar dari kekerasan di lingkungan sekolah. Nah, itu progresnya sudah sejauh mana itu untuk ya 4 raperda itu, Kang? Perda itu dibahas selama 1 tahun masa sidang. Nah, dari perda inisiatif ini, kita akan melihat perda mana yang bisa selesai sebelum Agustus 2024 ini. Nah, karena kita berharap bahwa perda inisiatif tersebut pembahasannya lebih intens, intens. Kemudian isinya juga bagus, sehingga tidak harus tergesa-gesa, kemungkinan perda ini akan kita bawa pembentukan pansusnya pada anggota dewan yang baru nanti. Karena kami hanya sampai dengan Agustus ya. Kalau ini kita paksa dibentuk pansus hari ini, kita khawatirnya nanti nggak akan selesai dengan kualitas yang betul. Sementara, kenapa kami membuat praperda inisiatif tersebut? Hari ini kita punya masalah di keempat hal tadi. Pertama, perlindungan anak dan perempuan. Kita ingin meneguhkan suatu konsep yang sudah dibuat oleh Pak Wali, Bogor Kota Ramah Keluarga. Ini benar-benar ada. Selama ini belum ada ya? Sementara ya sudah jalan, tapi kurang kuat. Iya, payung hukumnya ya. Sementara ibu dan anak ini adalah tiang peradaban ke depan. Saya sepakat dengan visi yang disampaikan oleh Pak Wali. Tapi bagaimana visi ini bisa terimplementasi, ini yang kita dorong. Itu satu. Yang kedua, tentang perlindungan atau penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah. Baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan lain sebagainya. Ini udah luar biasa nih. Kita beberapa kali video muncul. Sempat viral yang bullying. Iya, bullying sempat viral ya. Mungkin kita dulu SMA, pernah nakal. Iya, betul. Tapi nggak kayak gitu. Nggak kelewatan. Apalagi misalnya Kak Rama nanti punya anak. Kebayang kan? Ketika datang SD dihajar gitu. Kebayang kalau kita kayak gimana? Nah, ini udah masalah yang serius. Ini kalau dulu kan paling banter ngatain anak nama bapak. Iya. Dan yang kita dulu istilahnya kalau namanya berantem 1 lawan 1. Oh iya benar. Model sekarang ya. Dan sampai pada kondisi menghilangkan nyawa hari ini. Ini penting untuk kita bangun. Bisa apa enggak? Bisa insya Allah. Karena apa? Ada sekolah yang mampu membuat kultur siswanya bisa kondusif. Ada juga sekolah yang memang terkenal dengan kekerasan itu. Artinya kan kalau seandainya yang sudah ada success story ini kita buat, itu bisa kita duplikasi kemana-mana. Nah, ini semangat yang kedua terkait dengan raperda yang kedua. Raperda yang ketiga, perlindungan guru. Nah, kita kemarin beberapa kali datang, para guru menghadap, baik dalam konteks dia ketika perekrutan mendapat diskriminasi dalam sistem perekrutan, kemudian juga guru sudah menghabis sekian tahun kesejahteraannya belum dan sebagainya. Saya kira ini juga menjadi concern kita, karena kita melihat bahwa pendidikan adalah modal sosial termahal yang harus kita siapkan buat ke depan. Kita berterima kasih Pak Wali Kota, luar biasa, sudah bisa membuat wajah Kota Bogor sangat indah dan luar biasa. Namun jangan lupa ada satu hal juga yang perlu kita siapkan. 20 tahun ke depan melalui pendidikan. Itu RUU, bukan RUU ya. Itu udah udah berasa. Pendidikan guru. Yang keempat tadi masalah narkoba. Itu juga sama.
kita pengennya peredaran dan penyalahgunaan ini bisa kita buat mitigasinya sehingga preventif kuratifnya juga muncul. Dan ini mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh. Berarti yang akan diselesaikan di akhir periode ini yang mana tuh? Dari 4 itu? Adalah raperda yang sebelumnya sudah kita susun pansunnya. Oh, yang sebelumnya. Contoh misalkan drainase perkotaan, Iya, ya. iya, iya. Kemudian terkait dengan raperda tentang kebersihan, PMP dan segala macam. Jadi itu yang sisa-sisa itu yang kita selesaikan. Termasuk kemarin yang baru dibentuk adalah tentang pedoman penyertaan modal. Sehingga ke depan itu kalau mau PMP untuk Perumda, itu nggak harus punya masing-masing, tapi udah ada panduan umumnya. Iya. Yang kedua ada juga kemarin raperda tentang pembentukan produk hukum daerah. Ada lagi satu lagi yaitu raperda tentang strategi induk dari pelestarian lingkungan. Itu yang akan kita selesaikan yang sudah selama ini kita bahas. Iya. Nah, ini kan program legislasinya lah ya. Ya, ada juga program legislasi kita yang gagal. Yang mana tuh? Ini inisiatif sebenarnya dari DPRD. Sama juga karena kami reses, kami turun ke warga, ternyata ada masalah ini. Nah, kita bikin tuh raperda tentang perlindungan dari pinjol, rentenir, cleaning dan segala macam. Udah jadi raperdanya. Tapi ketika di bawah fasilitasi gubernur ditolak. Alasannya 2. 1, pinjam meminjam adalah ranah privat. Nggak boleh diatur. Tapi ranah privat kan ini berakibat pada masalah sosial. Betul. Yang kedua, karena undang-undang belum mengatur, jadi nggak boleh diatur. Loh, kita bicara kalau kita nunggu undang-undang mau sampai kapan? Sementara kita punya kewenangan tingkat lokal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, itu dibatalkan. Kita bersurat ke DPR RI. Doakanlah mudah-mudahan saya jadi anggota DPR. Makanya tadi udah prolegnas RUU. Kita bikin, tolong dong bikin undang-undangnya. Walaupun ranah privat, di mana-mana ketika ranah privat itu sudah mengganggu ketertiban, ketentraman, kenyamanan, negara harus hadir. Ini berkaca dari yang kasus dulu mahasiswa bukan sih? Yang IPB juga dulu rame-rame. Sebelumnya, jadi kebetulan. Oh, sebelum itu malah ya. Reses ke warga, Pak. Kamari teh ayah tetangga cerai. Kapan kita cerai? Karena istrinya pinjam, nggak ngomong suaminya sampai harus jual macam-macam, bikin cerai. Atau bikin yang tadinya. Jadi nambahin angka duda sama janda. Kalau nambahin angka duda gampang. Kalau masih nambahin janda susah nih. Jadi perceraian, kemudian ketidakharmonisan keluarga, habisnya harta dan lain sebagainya. Kita mau bersama gagal. Ada juga raperda inisiatif kami yang juga gagal lagi. Udah selesai. Raperda santunan kematian. Itu juga sama di sana di provinsi ya? Di provinsi dibatalin lagi. Kenapa alasannya? Cukup perwali. Lah, kalau perwali memang belum keluar, sementara raperda udah selesai, kenapa nggak harus disahkan saja kan? Kenapa kita buat begitu? Kami turun ke lapangan, ternyata ada warga ya, misalkan saudaranya meninggal, pinjam ambulan, diantar ke kampung halaman. Di Jawa, di Sumatera. Ngapain namanya orang muslim atau orang meninggal, mau muslim mau tidak, baiknya dimakamkan di tempat yang meninggal kan? Percepat dan sebagainya. Dipermudah. Oh, ternyata mereka nggak sanggup beli nyewa ambulannya. Nyewa makamnya. Yang kedua, proses pemakaman juga harus ada bayar segala macam. Itu kita buat sudah, tapi gagal. Kita memang DPRD hari ini kita upayakan selama 5 tahun membuat raperda inisiatif yang memang menjadi concern masalah di warga kita lakukan. Nah, ini kan kalau yang berkaitan tidak disetujui oleh gubernur atau Pemprov, terus kemudian ini ada raperda usulan supaya tidak supaya tidak ditolak lagi. Apa yang sudah dilakukan gitu? Kerjasama dengan kejaksaan hari ini untuk legal drafting, untuk kemudian pendampingan pendapat hukumnya. Oh, legal opinion. Iya, legal opinionnya. Sehingga kita punya pointer-pointer pertimbangan dari sisi legal draftingnya untuk memperkuat ini. Yang kedua, kami memperkuat di naskah akademiknya. Karena di naskah akademik itu akan mengatakan betapa penting atau tidaknya sebuah raperda. Siap. Jadi itu yang sekarang kita coba baiki agar ke depan tidak lagi terjadi demikian. Walaupun
walaupun memang kadang-kadang kemarin kita Kota Bogor ini agak bahasanya mungkin ya agak nekat ya, karena karena sudah tahu sebenarnya masalah perbankan dan segala macam itu urusan pusat. Tapi kita nggak apa namanya nyoba. Iya, benar. Ikhtiar ya, masalah itu lah ya. Ini kan ikhtiar. Itu kan contoh reses yang ditolak tuh ya. Ya maksudnya Contoh dari Raperda ditolak. Hasil reses itu tadi. Iya, yang diterima ada nggak? Banyak ya. Oh, diterima banyak. Termasuk Atau tidak yang populis apa? tidak konteks Raperda ya. Nah, Ini dalam konteks kebijakan anggaran. Contoh penembusan ijazah. Oh. Jadi Kang Ucup atau Kang Raul bisa lihat di Provinsi Jawa Barat, kota mana yang bisa menggolkan kebijakan anggaran berupa bantuan pelunasan biaya pendidikan. Kota Bogor. Baru Kota Bogor aja. Kalau saya lihat baru Kota Bogor. Mungkin kalau ada yang lain ya saya tidak tahu, tapi baru Kota Bogor. Ketika kami diskusi sama teman-teman dari daerah lain. Itu juga sama. Hasil reses, Pak, tolong ijazah anak saya. Lah emang ijazahnya kemana, Bu? Kan sekolah, sekarang anaknya kemana? Udah mana gitu. Iya. Kok bisa lanjut dari SMP ke SMA pakai fotokopi? Atau udah SMA Kuliah. kerja tapi karena dia nggak punya ijazah hanya nilai honornya nggak besar. Kenapa ditahan? Enggak. Kita diskusi hanya dengan dinas segala macam. Maksa sekolah karena sebenarnya ada Permendikbud terkait dengan larangan sekolah menambah ijazah. Cuman kan kita nggak bisa juga paksa. Hanya kita ada program beasiswa, kenapa nggak ada? Program beasiswa kita bikin, cari regulasi payungnya, memungkinkan dan segala macam. Ini selama 3 tahun kemarin dari 2021, 22, 23 kita sudah ada. Berapa dari 2021 sampai 2023 ini ijazah yang tertebus gitu? Total angkanya saya tidak tahu Persis. secara persis. Yang pasti tahun 2021-2022 itu kita anggarkan 3 miliar dan lanjut 3,5 miliar, berarti 6,5 ya. Hari ini kita anggarkan di 2024 ini? 2023 Oh, 2023 kemarin. 7,5 miliar, jadi sudah hampir 12an. Kalau di rata-rata katakanlah satu ijazahnya 2 juta, mungkin ada 6.000 orang. 6.000 ijazah yang di Kalau di rata-rata ya. Tapi kan nggak bisa rata-rata, ada yang tunggakannya 1,5. Iya, ada yang lebih malah ya. Ada 3 juta. Bayangkan kan. Mungkin bagi sebagian orang 1 juta, 2 juta mudah untuk dibayarkan. Tapi warga kita banyak yang nggak sanggup membayar itu dan akhirnya ijazahnya nggak diterima. Padahal ijazah Iya, betul, syarat utama lagi ya kalau buat bukti Kang Rama sekolah SMA apa? iya, ijazah. Pernah sekolah. Tadi ditanya mertua. Lah iya. Kan? Bukti udah nikah. Buku nikah. Buku nih. Iya. Kalau nginep di hotel, mana buku nikahnya? Kalau yang kedua yang ketiga saya nggak tahu juga. Kalau itu biasa disembunyi. Bukan begitu kamu? Pengalaman. Emang ini pengalaman. Nah, ini kan tadi kan dari 2024 dari awal periode Akang jadi ketua dewan itu sampai sekarang ada berapa raperda yang sudah berapa raperda yang sudah disahkan total ya, secara total kalau Akang masih ingat. Terus kemudian di 2023 kemarin secara khusus 2023 aja sudah berapa yang sudah disahkan? Ya, kalau jumlah pastinya saya harus cek lagi datanya. Tapi kalau rata-rata setahun kita 14 sampai 15, berarti sudah lebih dari 60 raperda yang sudah kita sahkan. Dan insya Allah di 2023 kemarin ada sekitar 15 raperda yang kita sahkan. Tahun ini yang sedang kita bahas ada sekitar 8 yang nanti kita pastikan sebelum kita selesai di Agustus 2024 sudah selesai. Itu berarti fokusnya ke situ. Ya, bahwa kemudian nanti masih ada 7 atau 8 raperda masuk Pro Pemerda 2024 yang ada, kita kayaknya nggak akan paksakan untuk bentuk pansus karena kemungkinan nggak akan terkejar. Biarkan nanti anggota dewan yang baru yang lebih fokus, lebih panjang sejarahnya ya, biar mereka lebih kita percayakan ke mereka. Iya, tapi kan anggota dewannya akan juga ini. Ketua dewannya juga masih fresh nanti. Kalau hitungan kita ada 23 anggota dewan yang baru ya. Dari 27. Ya kebetulan saya masih terpilih lagi, insya Allah bisa mengawal nanti.
Kota Bogor kemarin baru dapat Adipura ya. Betul. Ya. Ada rencana nggak naikin insentif teman-teman ini? Ya, kami kemarin pada saat Pawai Adipura melihat kebahagiaan yang luar biasa ya dari para petugas kebersihan. Kita ngobrol, saya Pak Wali dan Pak Kadis, bisa nggak dikasih insentif berkat keberhasilan Adipura ini. Iya. Dan Pak Wali nanya, Mas Cek, kira-kira ada anggaran nggak? Insya Allah saya carikan, saya bilang. Dan setelah saya cek di anggaran DPRD Kota Bogor, ini ada beberapa yang bisa dihemat, insya Allah bisa kita alihkan ke sana, mungkin melalui mekanisme nanti perubahan APBD. Di perubahan ini berarti Di perubahan APBD, berarti mungkin di bulan Oktober, November, Desember. Memang nggak bisa langsung hari ini kita eksekusi, karena kan namanya tahapan penyusunan APBD itu ada APBD murni, ada perubahan APBD. Sementara ada juga sebenarnya perubahan parsial yang bisa dilakukan secara langsung oleh eksekutif. Tapi perubahan parsial itu hanya bisa dilakukan di internal OPD-nya. Nggak boleh tuh mindahin antara satu OPD ke OPD yang lain. Ini kan mindahin nih dari penghematan yang kami lakukan di DPRD untuk nanti buat insentif teman-teman petugas kebersihan. Jadi mau nggak mau harus di perubahan APBD. Jadi insya Allah bisa kita. Ini menarik, kenapa yang tergerak adalah DPRD bukan dari Pemkot ya? Karena kalau kita lihat kemarin dari anggaran Pemkot memang sudah udah terdistribusi secara optimal semua. Walaupun sebenarnya harusnya memang ada juga penghematan yang lain gitu. Iya, maksud saya Cuman ya ini kami sebagai pimpinan dewan kita memang inisiatif daripada bingung masih nyari-nyari, udah kami aja yang inisiatif. Terus setidaknya ini biar menjadi kabar bahagia meskipun kebahagiaan itu nggak langsung diterima hari ini, tapi bisa di akhir tahun 2020. Ya. rencananya berapa nilainya? Kami sudah minta Pak Kadis untuk merumuskan, jadi kami nanti akan lihat dulu rumusan dari Pak Kadis, berapa usulannya, tapi nanti insya Allah kita akan lihatlah secara kepantasan ya, jangan terlalu kecil juga gitu. Yang penting bisa setidaknya membuat mereka patut lah, wajar ya. Wajar. Jangan goreng patut aja. Tutut ya. Ini ada 5 bis listrik baru di Kota Bogor. Oke. Harapannya seperti apa? 5 bis apa 5 angkot? 5 angkot. 5 angkot listrik. 5 angkot Oh, 5 listrik. angkot ya, iya. Lima Oh, angkot listrik. ya bis aja dulu Pak, nanti bisnya. Angkot dulu berarti sekarang. Ya, 5 angkot Pak. Ya, dalam konteks program ramah lingkungan itu bagus ya. Tinggal memang bagaimana kemudian program ramah lingkungan ini tidak hanya sekedar seremoni saja. Jadi memang harus punya rencana jangka panjang yang bisa terimplementasi. Gitu. Itu pertama. Maka dengan demikian harus dicek juga kesiapan pengisian bahan listriknya. Jadi setrumnya kan nggak mungkin nyolok di mana-mana kan. Kalau bisa nyolok di mana-mana bisa gampang lah. Mampir sambil makan di warteg nyorok bisa kan. Ini kan ada instalasinya sendiri. Itu kesiapannya seperti apa. Kemudian yang kedua juga dari sisi komponen cost-nya yang dimungkinkan. Ketiga nanti berarti dalam konteks perawatannya. Dia harus disiapkan semua. Kalau kemudian nggak disiapkan semua, saya khawatirnya nanti nggak sustain. Sementara namanya program yang berhasil itu adalah yang sustainable. Sustainable itu harus 3 hal. Ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Secara ekonomi tadi cost-nya bisa kita atur. Ya. Secara sosial nanti warga juga bisa mensupport. Secara lingkungan juga tadi tidak bermasalah ketika kemudian tidak bisa dilakukan secara berkelanjutan. Tapi kalau dilihat dari tugasnya anggota dewan, terutama soal controlling, apakah soal transportasi di Kota Bogor ini sudah efektif? Programnya ya, program-program transportasi atau penataan transportasi di Bogor ini sudah lebih baik? Atau ada yang perlu untuk disoroti agar ini akan menjadi lebih baik gitu? Iya, kalau ditanya efektif atau tidak, saya mengatakan belum efektif lah. Tapi kalau dilihat dari progresnya, ada progres ke sana. Bahwa kemudian ada penataan ya, baik itu penataan angkutan maupun penataan rute dan segala macam, itu sudah mulai ada menunjukkan progres. Tapi masalah transportasi ini jangan dilihat hanya dari konteks alat transportasinya
atau juga penataan rute dan segala macamnya, tapi juga manusianya gitu. Jadi inilah yang kemudian harus dilihat bahwa ketiganya ini bisa diatur dengan baik. Nah, saya lihat ini keterpaduan yang belum. Bagaimana nasib para pelaku transportasi, ya, kemudian kesiapan dari masyarakat sendiri untuk menggunakan moda transportasinya. Maka konsep TOD hari ini memang betul bagus. Tapi bagaimana pemerintah Kota Bogor menyiapkan integrasi dari sarana transportasi publik dengan tempat publik maupun juga tempat perumahan publik gitu. Ini harus links ini. Jadi katakanlah nanti ada 3 moda transportasi. Ada katakanlah rencana tram. Betul. Ada nanti bis kita, ada nanti angkot, atau mungkin ada lagi yang lain. Kan nggak mungkin laut kan nggak ada kita ya. Air, moda air juga nggak ada. Oh nggak ada ya. ada tapi Pak. Kecuali kalau lagi hujan bisa juga ada. Jadi kata beberapa orang kita ini keren. Kalau pagi hari kita ini Indonesia, sore hari kayak Venesia katanya. Jadi ada aliran sini. Nah, 3 hal ini muncul. Jangan sampai nanti tram, ketika dia katakan koridor 1 dari Terminal Baran Siang, kemudian lanjut sini. Nah, adakah titik-titik, misalkan dia melingkari itu, kemudian terkoneksi dengan moda transportasi yang berikutnya. Nah, tersambung iya, tapi ada nggak titik untuk kemudian terjadi perpindahan penumpang tadi? Jangan sampai seperti sekarang, nyambung sih, tapi penumpangnya turun, dia harus nyebrang jalan segala macam, nggak jalan. Nah ini konsep ini yang saya kira, kenapa saya belum efektif, karena belum sampai terpadu ke sana. Jadi ke depan saya kira ini yang perlu dikuatkan. Arahnya sudah ada, tinggal bagaimana didorong lebih kuat lagi, tertata dengan baik, efektif, warganya sebagai pengguna moda transportasi punya kebiasaan baru, pengemudi dan para pelaku usaha di bidang transportasi publik juga bisa terperhatikan. Ini jadi transportasi publik apa transportasi wisata nanti ke depannya Pak? Ya jangan sampai transportasi wisata. Kalau bicaranya kemudian simbol, kemudian yang kedua penarik orang untuk datang Kota Bogor saja, ini menjadi transportasi wisata. Tapi kalau kemudian konteksnya adalah memang untuk menyediakan konektivitas yang pas, ya transportasi publik. Ya, kadang-kadang kan kebijakan eksekutif kan gitu. Cuman buat keren-keren. Kick and rush, ya. Memang ini perlu kita pikir bareng-bareng. Nah, akhirnya kemarin kan kita bikin raperda tentang sistem transportasi daerah. Itu mengatur apa aja itu di situ? Semuanya. Mulai dari pertama kebutuhan dari konektivitas yang ada. Kedua, jenis moda transportasi yang ada. Ketiga, juga regulasi terkait dengan operator dan lain sebagainya. Walaupun tidak sampai ke teknis. Karena kita hanya memayungi secara umum saja. Jadi itulah mungkin yang bisa jadi bahan induk sebenarnya. Tinggal memang mau tidak mau harus dikuatkan lagi oleh para pakar. Konteks menyusun program, ya biarkan para pakar yang menyusun. Biarkan kami yang menyusun. Jangan sampai nanti DPRD yang nggak pakar-pakar juga gitu kan. Kan kita ini kan semuanya digarap gitu kan. Pemerintah kota yang mungkin ya nggak semua pakar juga. Ada juga titipan juga ada. Ordal. Iya. Jadi harus begitu. Jadi dari pakar itu kita uji aja dari sekian pakar mana yang paling pas bisa. Ya jangan sampai ya cuma kebijakan lo kemudian mangkrak. Kayak misal sekarang Bali ya, kita soroti masalah Pemkot lagi mau revitalisasi pasar. Sementara di pasar Tanah Baru yang baru direvitalisasi aja ya sudah selesai di revitalisasi sekarang. Nah ini kan sayang gitu Pak, duit kita itu. Betul. Dan lumayan besar. Iya lumayan. Dan pengoperasiannya juga nunggu cukup lama walaupun bangunannya selesainya sebenarnya lebih cepat juga. Kenapa enggak ini maksudnya
ini yang udah jadi ramein aja dulu gitu. Yang sudah ada, Maksudnya Pemkot atau kolaborasi dengan legislatif untuk gimana caranya ini pasar rame gitu. Ya. Gitu. Kenapa nggak gitu dulu? Nah ini menarik. Ya memang kajiannya harus kuat sebenarnya. Makanya kemarin ketika dari Pemkot mengajukan penyertaan modal baik berupa aset maupun modal ke Perumda Pasar untuk melakukan revitalisasi pasar, kita minta rencana bisnisnya dengan sangat ketat gitu. Karena kan itu butuh kajian bisnis yang layak. Nah, ketika katakanlah di Tanah Baru, ada nggak sarana transportasi publik yang lewat situ? Pertama. Yang kedua, dari kebutuhan masyarakat yang ada di sana, itu komoditas apa saja dulu. Jadi nggak bisa kemudian satu pasar katakanlah untuk semuanya, sementara mereka bisa dapat di tempat yang lain yang lebih dekat dan sebagainya. Jadi ini juga perlu dilakukan. Makanya kemarin untuk konteks revitalisasi pasar Bogor dan juga revitalisasi pasar Sukasari, Jambu 2 dan Sukasari, kita minta karena semuanya sudah dikaji secara mendalam di RT RW, sesuaikan dulu dengan RT RW-nya. Iya. Benar nggak sih di Jada Jambu 2 Sukasari itu adalah untuk itu. Kemudian untuk di Pasar Bogor yang nantinya akan jadi business center dan parking center memang ke sana. Itu satu dulu. Yang kedua, dari sisi hari ini ketersediaan akses jalan, apakah ring road atau apa, yang memudahkan orang dari Bogor Timur ketika mau belanja bisa nggak mudah ke Warung Jambu misalkan. Kalau susah, ya kan ini lagi. Itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah penataan yang dalam konteks bagaimana akses ke dalamnya juga masuk. Hari ini kan Warung Jambu, kemarin saya tanya ke PPJ, itu kan kemarin ditutup oleh pihak Mall Jambu, karena ternyata itu kan tanah Warung Jambu. Nah kalau ini nggak diselesaikan, itu akan jadi tanah baru yang kedua. Dan mereka sekarang sudah mempersiapkan, nanti masuknya lewat jalur jalan yang di dekat jembatan situ duit situ. Jadi hal-hal ini yang harus disiapkan, jangan sampai nggak disiapkan. Gitu. Simulasi transportasi itu ya. Betul, simulasi transportasi, akses dan segala macam. Gitu. Nah kan harusnya gini-gini, nanyanya ke emak-emak. Iya benar ya. Jangan nanya ke kita, kita nggak tahu. Jangankan ke pasar mana. Harga cabai tahu nggak sekarang? Saya taunya lagi mahal, soalnya sempat cuman kan nggak tahu kan? Nggak tahu harganya berapa. Kalau istri kita tahu dia telur berapa segala macam. Dia tanya belanja pasar mana yang enak? Tahu dia. Nah, tanya ke emak-emak tuh. Kalau mau nyisip konsep pasar tanya ke emak-emak. Bisa Pak, bisa begitu. Jangan nanya kakak Ucup ya. Bingung saya Pak. Kalau tahu ditanya ke Ucup janda mana yang Insya Allah Pak. Langsung nyanyi tuh. Iya, Janda yang mana? Janda yang mana? Langsung saya katalognya saya buka. Masih nyimpen katalognya? Kenapa di mobil Pak? Iya gitu ya. Ya tapi ya harusnya seperti itu Pak. Iya betul. Nah upaya dari teman-teman legislatif itu sendiri. Ya kemarin kita dorong misalnya dengan revitalisasi pasar ini kan udah berjalan, ya kita minta agar akses jalan ke Pasar Warung Jambu kuat. Yang kedua juga akses ke Pasar Sukasari oke. Yang kedua jalur transportasi publik yang mengarah ke sana juga nyambung. Ya. Ketiga tempat parkir dan segala macamnya juga bisa ini kan. Yang keempat adalah bagaimana kemudian pemerintah Kota Bogor karena dia ini PPJ ini punya dia, PPJ lah ya mungkin yang mengerjakan, bisa membuat satu daya tarik dari pasar-pasar itu untuk kemudian bisa dikenal oleh masyarakat dan kemudian bisa menarik masyarakat. Saya kira programnya banyak kok, nggak harus model operasi pasar kan terlalu kuno lah ya. Kan bisa banyak hal lah ya, mau event atau apa segala macam bisa. Contoh sekarang di pasar Blok F rame nggak gitu? Enggak juga kan. Jadi itu karena apa? Hanya sekedar bangun dan menyewakan, tidak dalam konteks mengelola dan untuk bisa memasarkan. Bagaimana caranya misal nih ke orang kalau mau nyari spare part motor ke Merdeka udah selesai. Betul, gitu, betul. Gitu. Betul. Ini mau sentra-sentra gitu harus muncul. Dan walaupun hari ini bisa katakanlah strategi online udah mulai dilakukan, tapi kan tidak masif ya. Kemudian yang kedua juga
kehandalan online, sistem online sendiri juga Ya, di belum kita masih jalan. belum siap lah ya. Karena kalau dilihat saat hari ini ya, misalnya masyarakat itu kan mengunjungi pasar karena mungkin kebutuhan. Ya. Ya, Tapi kalau misalnya hari ini sudah bersaing dengan online marketplace, itu akan ditinggalkan tuh nanti ke pasar juga akan lebih jarang. Gitu. Nah, itu juga bisa menjadi PR. solusi. Betul. Tapi PR juga. Solusi atas masalah sepi, tapi PR. Gimana caranya untuk laku? Jangan sampai dia online-nya justru ngambil dari pasar di luar kota Nah, Bogor. itu wakilnya. Catatannya berarti itu ya Iya, untuk pasar-pasar betul. di Kota Bogor, Pak. Betul. Pak, ini konteks terpisah dari kebijakan, Ah. politik. Ini udah dua kali nih Pak Kang Atang jadi juara nih di Alhamdulillah. PKS. Ini ada pakai ilmu apa? Ada ilmunya kan nih gitu. Kalau kata teman-teman PKS, banyak doa, banyak mikir. Banget ya. Ya sebenarnya sih mungkin sama ya dengan teman-teman partai lain. Saya kira rumus kemenangan juga nggak beda-beda jauh. Hanya saja kami punya infrastruktur partai yang cukup kuat ya. Dan itu tersebar sampai ke tingkat RT dan bahkan TPS. Oh, TPS. Ya, kenapa bisa begitu? Karena sistem pembinaan. Jadi kami berpartai tidak hanya sekedar berpartai politik, tapi kami juga adalah entitas sosial politik yang mengerjakan banyak hal. Di luar konteks kebijakan publik, kami juga punya pelayanan sosial ke masyarakat. Itulah yang insya Allah membuat kita bisa bertahan. Walaupun hasil pemilu 2024, PKS juga nggak terlalu signifikan juga naiknya, tapi setidaknya bertahan saja udah cukup baik. Sehingga ya kesempatan yang baik ini mumpung difasilitasi oleh Metropolitan, saya menyampaikan terima kasih banyak ke warga Kota Bogor yang masih memberikan kepercayaan kepada PKS, mencetak sejarah. Baru pertama kalinya partai politik pemenang pemilu sebelumnya bisa menang kembali ya. Dan ini juga rekor bagi PKS Kota Bogor, kursi terbanyak sepanjang sejarah PKS berdiri ya. Mudah-mudahan kami bisa amanah dan istiqomah. Dan saya terima kasih terutama juga kepada para kader, CAD, dan seluruh tim PKS yang bekerja luar biasa, termasuk juga saksi PKS. Saya sangat salut pada saksi PKS, suara rakyat aja dijaga, apalagi istrinya. Jadi Bapak Ibu warga Kota Bogor ya, yang pengen cari menantu, carilah saksi PKS, insya Allah. Iya. Suaranya dijaga, apalagi istrinya. Tapi kalau dibandingkan dengan 2009 dan 2014, ini juga termasuk yang paling banyak. Kalau nggak salah 2014, Paling banyak, 2009 itu kami 10 kursi. Iya kan, hampir sama kan, 10 kursi. Dengan kemarin 2019. 2009 dengan 2019 sama, 10 kursi. 10 kursi. Enggak deng, 2004 kan. Oh, 2004 Ya, ya, banyak ya. 2004 tuh kami 10 kursi, dengan 2019 sama 10 kursi. Tapi yang 11 ini baru sekarang. Baru sekarang ya. Jadi 2004 10 kursi, 2009 turun jadi 7 kursi, 2014 turun jadi 5 kursi. Kemudian alhamdulillah berkat kerja bareng teman-teman semua, dari 5 naik jadi 10, sekarang dari 10 jadi 11. Padahal targetnya luar biasa, 20. Paruh. Gedung ini Iya, 20 itu kan udah 40% berarti kan? Ya betul. 40% suara. Namanya cita-cita katanya harus digantungkan setinggi langit. biar jatuhnya di antara bintang-bintang. Betul. Jadi 20 meleset 11. Kalau targetnya cuma 12, kan melesetnya cuma 10 kan. Iya, Tapi kan itu udah 50 per 1 tuh. 50. Artinya kalau secara aturan PKS sudah bisa mengusulkan Betul. pilkada. Betul. Kan dari 10%, 20%. 20%. Jadi syarat kursi ya? mengajukan calon kepala daerah adalah 20% suara atau 20% kursi. Setara 10 kursi. Ya, insya Allah dengan 11 berarti PKS sudah memenuhi syarat untuk mengajukan sendiri. Nah, ini kan Kang Ateng juga sudah deklarasi katanya. Dengar sudah juga mau maju ya. Mau maju, sudah deklarasi. Perutnya sih udah maju ya. Sama. Makin aja. Jadi karakter bapak-bapak.
kami sebagai kader partai harus taat dan tunduk pada perintah partai. Jadi bahkan artinya kalaupun harus mundur dari DPRD dan tidak jadi apa-apa harus dikerjakan. Karena sistem pembinaan lah yang kemudian membuat kami memahami bahwa amanah publik ini adalah tugas, bukan pekerjaan. Ya. Kalau pekerjaan orang nyari-nyari dan akan dipertahankan betul. Suara rakyat yang kita ini ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Oh, benar. Jadi satu hal yang tidak disadari kita semua adalah walaupun suara kita terbesar, tapi kalau kita tidak diterima sebagai caleg partai juga nggak akan bisa nyalek. Kan gitu? Iya. Atang Trisnanto personal mungkin suaranya sampai 7.800. Walaupun di partai manapun 7.800 insya Allah udah dapat 1 kursi. Tapi ketika Atang Trisnanto tidak diterima oleh PKS sebagai salah satu caleg atau diterima oleh parpol lain sebagai salah satu caleg, Atang Trisnanto tidak akan pernah terpilih sebagai anggota dewan. Jadi kita harus memahami itu sehingga harus menghormati institusi partai politik yang memberikan kesempatan pada kita. Jadi disuruh apapun insya Allah siap. Kalau misal Pak, bener nih bapaknya disuruh maju yang menggantiin posisi bapak sekarang. Partai juga yang memutuskan. Oke. Jadi Kalau ada bocoran halus gitu Pak, bocoran halus itu mah partai lagi. Bocoran halus ada kan gitu Pak. Siapa? Nanti kalau kita kasih bocoran halus, itu sama DPP langsung digedein bocornya. Langsung ditubles. Karena dia bilang, lu siapa lu? Ngomong-ngomong, kan keputusan ada di gua kan gitu. Jadi Tapi kalau mekanisme itu sebenarnya tadi kita udah singgung ya, mekanisme di partai itu untuk memunculkan nama maju di pilkada itu kan lebih seleksinya lebih ketat ya, ya, lebih panjang gitu. Ya. Nah itu bisa diceritakan lagi nggak? kami ada panduannya yang di SK-kan oleh Majelis Pertimbangan Pusat terkait dengan panduan pengajuan calon kepala daerah. Di mana dalam panduan itu diberikan klausul boleh kader internal partai, ada tokoh di luar partai yang diusulkan. Caranya apa? Pertama melalui penjaringan. Jadi semua kader dari unit pembinaan itu mengusulkan nama-nama yang ada di pikiran mereka. Terbuka berarti. Terbuka. Terbuka. Diserahkan ke... Pikiran nggak saya Pak? Kalau WA dulu saya mungkin saya masukin. Ini penjaringan. Oke. Jadi semua orang yang ada di benak masing-masing dimasukkan. Sehingga muncullah, pasti akan banyak itu. Nah dari situ nanti akan dikerucutkan. Katakanlah kemarin kita bikin 10 orang. 10 orang ini kita lempar lagi ke para kader untuk dipilih. Satu orang milih satu. Jadi nanti akan ketahuan, oh siapa yang paling banyak milihnya. Jadi tadi penjaringan dulu, hasil penjaringan kita kerucutkan, dilempar untuk dipilih. Mana yang paling banyak dipilih. Itu yang kedua. Hasil dari pemilihan ini kita diskusikan, musyawarahkan antara pimpinan partai tingkat daerah dengan para pembina atau pembimbing upah. Bahasa kami adalah para tokoh internal partai. Ditambah dengan hasil survei yang keempat. Dan setelah kemudian kita putuskan satu nama untuk calon kader dari internal dan lebih dari satu untuk tokoh eksternal. Kita buat suratnya, kita usulkan ke DPW. DPW nanti akan mempelajari, diserahkan ke DPP, DPP yang memutuskan. Berarti sampai ke DPP itu bisa lebih dari satu nama ya? Lebih, karena kami nggak boleh mengirimkan cuma satu nama, tapi nanti kita akan buat prioritas. Karena iya ada ranking. Karena kan kewajiban kami untuk mengusulkan, hak DPP untuk menentukan. Itu juga termasuk penjaringan buat pendamping misal, Sama. Jadi ada nama tokoh eksternal juga, ada juga yang dari kader internal juga. Dan kami sudah melalui semuanya, sudah insya Allah hari Selasa besok kami dipanggil DPW untuk presentasi. Selasa besok. Dan sebenarnya kan prosesnya udah lama. Jadi kita harusnya podcastnya Rabu. Ya. Nggak bocoran halus. Bocorannya gede. Jadi sudah dari DPW udah minta calon kepala daerah, udah minta calon ketua dewan, calon ketua fraksi udah minta juga. Jadi kami sudah ada nama-nama yang kami usulkan. Berarti di pengumuman itu kapan?
dari DPP itu? Atau Nah, itu yang enggak, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Karena tergantung DPP mau ngumumin kapan. Tapi maksudnya apakah bisa dalam waktu cepat, Bisa waktu cepat, bisa juga lama juga, segala macam. Karena kan kami juga harus menyampaikan ke beliau-beliau ini adalah terkait rencana peta koalisi. PKS menang. PKS menang di Kota Bogor bisa sendiri. Tapi buat PKS sendiri itu tidak jauh lebih baik ketika kita bareng-bareng. Karena kami merasakan hari ini ketika kami di DPRD, saya diamanakan sebagai ketua, kita bisa banyak berhasil mengeluarkan perda-perda inisiatif yang dalam tanda kutip kami anggap sebagai bagian dari menjawab masalah masyarakat, kebijakan anggaran yang juga menjawab masalah masyarakat, ya itu karena kolaborasi bersama seluruh fraksi yang ada. Jadi kami akan menyampaikan, kami pengen koalisi dengan yang lain, meskipun kami bisa sendiri juga. Tapi kalau katakanlah misalkan ternyata tidak ada kesamaan, ya nggak apa-apa, kita sendiri juga bisa. Gitu. Tapi kami akan utamakan lebih banyak kawan lebih baik. Tapi udah ada yang merapat belum Pak, koalisi? Kalau merapat pasti belum untuk hari ini, tapi namanya komunikasi sudah mulai dibuka. Kalau ngopi-ngopi cantik udah. Ya, kan namanya juga kita kawan-kawan di sini semua. Jadi Tapi apakah kemungkinan koalisi pusat itu turun juga ke daerah? Iya, ada copy-paste, kemungkinan demikian, ada kemungkinan juga tidak. Pengalaman dari pilkada-pilkada sebelumnya. Jadi ada kadang-kadang, oh udah koalisi permanen. Ternyata nggak bisa juga dipaksakan karena kan situasi politik daerah berbeda dengan situasi politik pusat. Jadi ada kemungkinan ke sana, tapi saya yakin juga ada kemungkinan tidak. Kota Bogor sendiri termasuk yang dinamis. Selalu ada calon independen. Iya bener ya. Ya. Selalu juga ada calon koalisi parpol yang biasanya setengahnya 3 pasangan yang parpol itu, dan itu beda-beda. Makanya kemarin di pilkada 2018 kami di partai itu bingung, Kang Ucup. Di tingkat walkot kami koalisi dengan si A dan si B, di pilgub kami berkoalisi dengan si C dan si D. Nah, banyak rapat jadinya. Ini permasalahan tentang balkon. Ongkosnya beda-beda. Ongkosnya Itu. Rapatnya juga harus berkali. Kalau sama kan enak sekali rapat langsung bareng kan gitu. Beda. Jadi selalu begitu. Jadi dinamis. Dinamis. Balkon pilgub sama balkon pilkot yang nggak walkot. Makanya ini pengalaman politik begini, ya saya kasih pesan aja ke Kang Rama. Semakin banyak pasangan memang membingungkan. Jadi cukup 1 istri saja. Ulangi Pak, ulangi. Rentan dong. Jadi kan kalau saya ngomong begini, insya Allah nanti istrinya Kang Rama milih PKS nanti. Kalau perlu kita rekam Pak itu. Jadiin voice note. Oke Pak, pertanyaan terusnya habis. Ini tinggal Q&A aja nih. Oh, gitu. Iya. Silakan Kang Ucup. Siap. Kita juga. Iya langsung aja Q&A ya. Ini kuis Pak, ini kuis dulu Pak. Oh kuis, ya kayak anak sekolah ya dia. Ya, ada kuis Pak. Tapi nggak berhadiah doang. Kuisnya nggak berhadiah Pak. Nggak buka puasa bersama juga ya? Nggak bukber juga. Gitu Pak nih. Kuis pilihan cepat Pak. Oke. Oke, ini tim kreatif yang bikin Pak, bukan saya Pak ya. Ya. Pertanyaan pertama, baca buku atau dengar musik? Dengan musik? Mewah atau nyaman? Nyaman. Cepat atau santai? Cepet. Olahraga atau bermain musik? Olahraga. Lari atau jalan? Jalan aja enak. Iya bener Pak, sama Pak. Yang penting nyampe lah. Iya, ngapain lari-lari? Ngapain lari? Terus jadi terkenal atau jadi orang biasa Pak? Jadi orang biasa. Oke, hidup tenang atau hidup kaya? Tenang. Hidup tenang. Tenang udah pasti kaya gitu Pak. Kalau kaya belum tentu tenang. Kalau tenang bisa jadi kaya. Oke, siap. Tapi dikupas dari pertama kan? Dikupas dari pertama. Oke, dari pertama dikupas baca buku atau dengar musik tadi? Jawab. Kita mah nyantai aja. Dengar musik itu bisa menurunkan tingkat stres. Oke, siap. Baca buku ya sesekali, tapi nambah stres juga. Iya, Tapi rutin ya memang sering ya. dengar Baca buku rutin tapi tidak sesering dengan musik. Kalau dengan musik hampir tiap hari. Kalau baca perda tiap menit tuh. Oh, baca perda bisa pusing tuh. Makanya pada saya baca perda seminggu sekali aja cukup.
Ternyata pas baca buku Perda. Iya, Pak. Terus mewah atau nyaman tadi? Nyaman. Nah, ini definisi nyaman itu. Nyaman itu buat kita merasa semua aspek terpenuhi gitu. Senang, tenang, nyaman. Jadi buat apa mewah tapi kalau nggak nyaman? Nyaman. Ya, contoh punya barang mewah gitu ya, tapi deg-degan ya. sekarang kadang-kadang saya lagi mikir begini, dapat mobil dinas, Iya. lebih bagus daripada mobil pribadi saya. Tapi saya nggak bisa nyetirnya, yang nyetir driver kan. Nggak menikmati juga jadinya. Yang ngetir mah orang lain. Iya, orang lain. Lu coba tanya lo sekarang, orang yang punya mobil-mobil mewah, kan nggak menikmati langsung dia. Tidur dia paling. Tidur di mobil sama juga rasanya tidur di rumah. Di rumah. Yang ngerasain drivernya tuh, wah keren nih, kayak gitu. Lari atau jalan tadi Jalan aja, kalau lari. Mana sih? Iya. Buru-buru amat ya. Jadi jalan tuh sambil menikmati pemandangan, sambil menikmati musik tadi. Buku Perda. Jalan dulu ya. Tapi saya bukan kemudian ini ya mengkritik Pak Wali, enggak itu benar. Pasti beda itu mah. Cuma kan Bogor berlari. Oh iya. Cuma lari doang, Pak. Oh iya. Lari dari kenyataan. Gitu ya. Oke, hidup tenang atau hidup kaya? Hidup Tenang. Pak. Heeh. Kaya nanti kayak korun tuh, jadi harus bingung dia gimana cara ngunci segala macam. Tenang aja. Yang penting bisa tidur. Kalau bukan pilihan saya mah dua-duanya. Oh, iya. Tenang juga, kaya juga. Cukup. Sebenarnya yang penting itu cukup. Cukup, Pak ya? Cukup. Cukup kaya. Kayak gini. Saya punya teman kaya. Ternyata kebutuhan dia tinggi banget. Oh gitu. Belum tentu cukup. Nah, maka kalau- definisi cukup itu yang penting adalah pas kita butuh ada cukup itu. Gitu. Cukup, ada. Makanya itu sama juga tadi balik lagi ke istri. Oke. Di istri itu kita harus merasa cukup dengan istri kita. Jangan cari yang kaya. Maksudnya cari yang cantik, cari yang cukup aja. Ya, Bener sih. Jadi. Cukup satu, nanti di tempat lain cukup satu. Pantesan biasanya doanya biar jadi orang yang cukup. Begitu, Pak. Oh iya. Nggak boleh jadi orang yang kaya. Makanya hati-hati kalau doa. Iya. Yang satu suaminya doanya begini, isinya begini. Wah, perang tuh nanti di udara. Mana yang didengar duluan? Kita mau lo ngabulin yang mana nih? Ngabulin yang mana? Gitu ya. Terus, oke Pak. Selanjutnya, mobil atau motor? Mobil. Mobil. Oke. Belanja offline atau online? Online. Online. Jujur atau baik hati? Jujur. Mau didefinisikan ini tiga tadi. Oh, usah kayaknya. Udah jelas. Enggak, kalau hari ini ditanya mobil motor, saya pilih mobil. Oke. Karena tahu sendiri udah tua lah ya. Sekarang motor badan gede gini agak susah. Kalau waktu muda ditanya mobil atau motor, pasti saya pilih motor. Jadi jawaban tergantung dari kondisi saat ini. Rem, Pak, rem. Terus tadi jujur atau baik hati? Baik hati, jujur itu sesuatu yang langka dan berat. Mahal ya hari ini. Tapi jujur itu bisa membuat kita bisa diterima oleh banyak orang dan bisa dipercaya, sehingga kredibilitas itu membuat kita masih bisa mendapat kepercayaan. Gitu. Tapi kalau jujur baik lebih bagus. Tapi jadi orang jujur susah kan, Pak? Katanya susah kalau jadi orang jujur sekarang. Ya sama kayak jadi orang apa? Di kemana-mana nih. Dah, tutup dah. Berat materinya. Iya, materinya berat. Kita tadi milih musik daripada milih buku. Tanya yang berat lagi. Ini ada lima pertanyaan kira mau abang yang bacain. Ya, ini pertanyaan terakhir nih, Kang. Oke. Negara apa yang Akang ingin kunjungi sebenarnya? Yang sudah atau yang Yang ingin aja mau. kalau sekarang pengen ke Saudi. Oh, kenapa? Umroh. Oh, umroh. Oke. Pertanyaan keduanya, adakah film yang ditonton lebih dari 3 kali? Ada Film apa itu? Avenger. Oh, saya Titanic, Pak. Titanic, Pak. Saya tahu betul itu berarti. Iya, Titanic juga terlalu lama. Iya. Tapi yang terbarunya lagi ada? Ya sekarang ini belum ada deh. Yang sekarang yang agak lain ya. Ya agak lain. Kita nyantai-nyantai aja. Malah belum nonton, Pak. Soalnya, tau nggak tuh filmnya apa? Nyeritain
politisi, anggota dewan, Selingkuh. kemudian tau nggak meninggal. Gara-gara kaget di rumah hantu. Ini kan ini nyindir banget ya. Kan ya pas momen pilek. Tahu nggak itu sebenarnya Bogor lah gitu. Bogor itu sebenarnya tuh. Nah, kagak di film itu. Lagi di berita TV-nya bilang Iya, bener. anggota dewan dari Bogor, walaupun nggak sebut kota kabupatennya sih. Ini kan ada ini mah jelek-jelekin bener ya. Cuman lucunya itu loh. Jadi dia lagi lari sama selingkuhannya, suruh sembunyi di rumah hantu, kaget dia, lupa bawa obat jantung, meninggal di situ. Malah dia jadi hantunya. Jadi kan anggota dewan, politisi ini kan suka banyak jadi ledekan kan, banyak jadi candaan. Bayangkan kalau hantu orang yang sering diledek begitu. Jadi kata orang, hidupnya aja nakutin, apalagi ya jadi hantunya. Kang, pertanyaan ketiga aja. Siapa yang menginspirasi Akang hari ini? Nabi Muhammad SAW. 3 makanan khas Bogor favorit, ada Kang? Sop buntut, soto Bogor. Yang ketiga adalah karedok. Makanan khas Bogor. 3 tempat wisata favorit menurut Kang Atang di Bogor. Di Bogor, harus di Bogor. Oh, di Bogor. Situ Gede. Bisa ngajak kita. Jangan ke situ gede tapi Pak. Ayo ke situ gede. Kan gua orang hutan soalnya. Jadi dulu waktu praktek kehutanan di situ. Jadi nakalnya di situ, nyuri daunnya di situ. Itu doang sih. Ya situ Gede satu ya. Karena pemandangan aja. Terus kemudian yang kedua Kebun Raya lah, karena juga sama pemandangan sama alam juga. Dan yang ketiga nih agak susah ya. Jadi di Kota Bogor ini nggak banyak di luar tempat, jadi mall aja yang ada. Iya betul. Ya paling ya Botani Square paling. Karena kalau untuk wisata alam nggak Jarang. kayak di kabupaten, Kayak di banyak kabupaten. Curug Betul. gitu kan, banyak tempat-tempat yang lain. Di Bogor terbatas. Ya. Selain jungle itu nggak ada lagi. Enggak ada lagi Bogor. Kalau saya ditanya tempatnya jungle, ntar saya dikira anak kecil lagi. Sementara pas dapat tiket sono, petugasnya mau masuk, jangan lo, keberatan badan. Bisa putus talinya, udah, nggak jadi deh. Paling aman Kebun Raya. Iya, Kebun Raya. Kebun Raya jalan Saya sering pacaran sama istri saya. di Kebun Raya. Ya mau di Kebun Raya, sering jalan bareng jadi lagi sering sih. jalan bareng berdua. Asal jangan lewat jembatan merah Pak katanya Pak. Oh kenapa itu? Tahu apa mitosnya? Katanya putus ya. Iya dulu ada. Iya kan ada gitu. Ada mitos-mitos gitu tuh. Udah pernah Apa? lewat jembatan Pernah Pak. Cuma bareng waktu itu- sama pacar juga? Oh enggak. Posisi jomblo Pak. Oh, iya. Oh Karena karena bukan putus pengen terjun aja Pak. kalau jomblo bisa dapat pasangan ya? Iya begitu. Ada begitu Pak. Begitu katanya. Katanya. Mitos. Iya. Oke, udah langsung nggak kerasa udah hampir sejam ya, sudah sejam malah ya. Dah. Terima kasih Kang Atan. Sami-sami, Kang Rama, Ketemu lagi nanti Kang Ucup. di momen lain ya, mudah-mudahan sudah ada putusan bahwa Kang Atang yang akan maju. Ah itu, ya Bogor. Ya, kita lihat. doakan lah, ya, kita doakan. mohon doa terbaiknya aja. Ya, karena siapa lagi kalau bukan orang-orang yang kita tahu, yang kita kenal, yang menurut kita punya pas lah kapasitasnya gitu kan. Dibandingkan dengan orang lain yang kita nggak tahu ya. Banyak nih hari ini nih. Gitu ya. Orang-orang baru Ya, muncul lah. banyak banyak nih, Pak. banyak baliho, banyak billboard. Iya, cuma Kang Atang yang nggak ada ini. Habis buat pemilu. Ya, baru kemarin habis berperang istirahat dulu sekarang gitu. Isi amunisi dulu. Jadi kalau kata orang yang pintar cari alasan, kita khusyuk di Ramadan dulu deh. Padahal memang nggak punya ini. Siap. Oke, kita terima kasih Kang Atang ya. Sampai-sampai, Ron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.